Bayangkan sebuah malam, sunyi, tapi di balik sunyi itu ada suara-suara yang tidak terdengar. Suara langkah, strategi, dan misi yang tidak lagi datang dengan salib di tangan, melainkan dengan senyum, dengan bahasa kita, bahkan dengan baju kita sendiri. Mereka menyebutnya misi kontekstualisasi. Kita menyebutnya penyamaran yang rapi. Dulu misionaris datang dengan jubah putih dan kitab di tangan. Mereka berdiri di atas mimbar, berbicara dengan bahasa asing, di gereja yang berdiri megah di tengah kampung. Itulah masa C1, gereja murni barat tanpa adaptasi. Tapi mereka segera sadar, di tanah Islam salib besar di depan gereja bukanlah jalan. Maka mereka berubah arah. Mereka belajar bahasa lokal, meniru adat, menyesuaikan cara bicara, bahkan ikut menyebut Allah, nama suci yang telah hidup dalam Al-Quran jauh sebelum datangnya misi mereka. Dan disitulah semuanya dimulai. Dari C1 sampai C6 strategi berubah. Bukan lagi untuk mengabarkan, tapi untuk menyusup secara halus. Begitu halus, hingga kadang kita tak sadar bahwa musuh sudah duduk di ruang tamu, menyapa dengan bahasa yang sama, tapi membawa makna yang lain. C1 adalah gereja murni barat, liturginya, musiknya, bahkan pakaiannya. Mereka tidak mengubah apapun, maka bagi umat Islam itu bukan ancaman, karena terlihat jelas itu agama mereka. Lalu datang C2, bahasa mulai berubah, lagu-lagu diterjemahkan, doa-doa dibacakan dalam bahasa Melayu, Jawa, atau Arab, tapi bentuknya tetap sama. Salib, mimbar, gereja. Perubahan kecil, tapi strategis, karena mereka tahu bahasa adalah pintu pikiran. Jika bahasa bisa diambil, makna bisa disusupkan. Di tahap C3, misi mulai melebur dengan budaya lokal. Mereka tidak lagi menyebut diri Kristen. Mereka menyebutnya pengikut Isa. Ibadah tidak di gereja, tapi di rumah. Lagu-lagu memakai gendang dan rebana. Pakaian seperti masyarakat biasa, semuanya tampak netral seolah bukan misi, tapi C4 melangkah lebih jauh. Mereka mulai memakai simbol dan praktik Islam, berdoa dengan posisi tangan seperti Muslim, berpuasa di bulan Ramadan, mengucap salam, menghindari babi, memakai hijab. Namun di balik itu keyakinan mereka bukan Islam, melainkan Kristen yang dibungkus Islami. Inilah C4, misi yang meniru bentuk Islam agar tidak ditolak oleh Muslim. Mereka tidak lagi mengubah orang dari luar, tapi menyusup dari dalam. Baik mereka yang ada di pondok pesantren, mereka yang ada di masjid, mereka yang ada di musola-musola, mereka yang ada Tuhan di madrasah-madrasah, paman jawab. Dan kami tahukan dan kami merebutnya setiap jiwa yang dikuasainya di dalam nama kami rebut untuk Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan mereka berbalik kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Lalu muncul C5, tahap paling kontroversial. Mereka menyebut diri Muslim pengikut Isa Al-Masih. Masih salat, masih puasa, masih ke masjid. Tapi dalam hati, mereka mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tetap memakai identitas Islam, namun akidahnya telah bergeser. Mereka berkata, kami tetap Muslim. Tapi konsep Muslim telah mereka ubah diam-diam. Dalam dokumen misi resmi, strategi ini disebut Insider Movement, gerakan orang dalam. Tujuannya, agar umat Islam menerima Yesus tanpa sadar bahwa itu bukan lagi Nabi Isa yang dikenal dalam Al-Quran, melainkan Yesus versi gereja. Ujang berkata pelan, mereka tidak lagi berdiri di luar benteng, tapi menggali terowongan di bawah tembok iman. Tahap terakhir C6,
Di sini para pengikut Isa hidup diam-diam, tidak mengaku keluar dari Islam, tapi juga tidak hidup sebagai Muslim sepenuhnya. Mereka beribadah secara rahasia, kadang di ruang bawah tanah, kadang di tengah komunitas Islam yang tak tahu siapa mereka sebenarnya. Strategi ini dianggap aman, tapi bagi Ujang inilah bentuk misi yang paling licik, menyembunyikan wajah demi masuk tanpa izin ke rumah orang lain. Kalau kebenaran harus disembunyikan, kata Ujang, maka itu bukan lagi kebenaran, itu tipu daya. Semua ini bukan teori konspirasi, bukti-buktinya nyata, tertulis dalam dokumen resmi misi. Antara lain, situs misi sabda.org menjelaskan detail tiap tahap C1 sampai C6 sebagai strategi menjangkau umat muslim dengan pendekatan kontekstual. The People of the Book Project menegaskan bahwa tujuan dari C5 dan C6 adalah menginjil dari dalam komunitas Islam tanpa meninggalkan identitas muslim. Bahkan dalam laporan Mission Spectrum C1 sampai C6 di skrip, tertulis jelas bahwa gerakan ini menargetkan wilayah-wilayah mayoritas Islam yang sulit ditembus secara terbuka. Dengan kata lain, C1 sampai C6 bukan sekadar variasi misi. Ia adalah arsitektur infiltrasi spiritual, didesain agar Islam bisa ditembus tanpa benturan langsung. Kenapa Islam yang menjadi fokus? Karena bagi mereka, Islam dianggap musuh terakhir yang belum tunduk pada teologi salib. Bagi misionaris Barat, Islam bukan hanya agama, tapi benteng terakhir, monoteisme yang tidak tunduk pada Trinitas. Dan mereka tahu benteng ini tidak bisa dihancurkan dari luar, ya harus diretas dari dalam. Maka lahirlah proyeksi 1 sampai C6. Bukan lagi perang salib bersenjata, tapi perang identitas, perang istilah, perang makna. Malam itu Ujang berbicara sendiri. Mereka bilang ini demi kasih. Tapi kasih macam apa yang datang dengan penyamaran? Mereka bilang, kami ingin mengenalkan Isa. Tapi Isa yang mana? Isa Al-Quran? Atau Yesus Konsili Nisea? Ujang menatap langit-langit kayu lalu berkata, waspadalah, karena tipu daya zaman ini tidak lagi datang dengan pedang. Ia datang dengan nama Allah di bibirnya, tapi dengan misi lain di dadanya. Ujang lalu menulis di dinding langgar, jangan biarkan mereka menulis ulang makna Muslim di tanah kita. Matahari mulai naik. Ujang menutup mushaf kecil di depannya, tersenyum pelan. Islam tidak pernah takut dengan misi. Tapi Islam harus tahu bagaimana misi itu bekerja. Karena musuh yang paling berbahaya bukan yang menyerang dari depan, tapi yang duduk di sebelahmu sambil berkata, aku saudaramu. Dalam nama Isa, C1 sampai C6 bukan sekadar strategi. Ia adalah wajah baru penjajahan rohani. Dan Ujang hanya ingin agar umat ini sadar